Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang adab-adab Islami, yaitu adab-adab membaca Al-Quran. Adab-adab membaca Al-Quran yang pertama, bertujuan ikhlas ketika mempelajari maupun ketika membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya mengamalkan Al-Quran. Terdapat riwayat dalam hadis tentang mimpi Nabi SAW yang panjang dengan kawalan 2 orang malaikat, yang di dalamnya disebutkan sabda beliau. Kemudian anjuran terus mengingat-ingat Al-Quran dan memeliharanya, yaitu mengulang-ulang hafalan sebagai kebiasaan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, pelihara Al-Quran dengan mengulang-ulang hafalannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh hafalan Al-Quran itu lebih gampang lepas daripada unta di ikatan tambatnya. Kemudian, jangan biasakan mengatakan aku lupa, tetapi katakanlah aku dibuat lupa ayat itu. Atau hafalan ayat-ayatku dibuat gugur. Atau aku dibuat lupa. Ada hadis, alangkah buruk perbuatan salah seorang di antara mereka, dia mengatakan aku lupa ayat ini dan itu akan, tetapi yang benar adalah dia dibuat lupa. Kemudian wajib merenungi mana-mana ayat Al-Quran. Kemudian adab-adab membaca Al-Quran lainnya, ada firman Allah SWT yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. An-Nisa ayat 82. Kemudian boleh membaca Al-Quran dengan berdiri, berjalan, berbaring, atau berkendaraan. Kemudian boleh membawa mushaf Al-Quran di saku. Kemudian disunahkan membersihkan mulut dengan bersiwak sebelum memulai membaca Al-Quran. Kemudian di antara sunnah ketika membaca Al-Quran adalah membaca isti'azah, ta'awuz, dan basmalah. Kecuali surat At-Taubah, maka cukup beristi'azah, kemudian beristi'azah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian ucapan Shadaqallahul Azim setelah selesai dari membaca Al-Quran dan membacanya secara terus-menerus adalah tidak maksur. Dibaca tidak sunnah. Kemudian 11, Imam Nawawi rahimahullah berkata, disunahkan bagi orang yang membaca Al-Quran apabila dia mulai dari tengah surat, hendaklah dia memulai dari awal kalam, di mana antara satu dengan lainnya saling berkaitan. Kemudian sunnah membaca Al-Quran secara tartil, perlahan-lahan, dan makruh membacanya terlalu cepat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil perlahan-lahan. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Kemudian disunahkan memanjangkan bacaan mad. Kemudian selanjutnya disunahkan membaguskan suara dalam membaca Al-Quran dan dilarang membaca dengan dialek yang mendayu-dayu. Nabi SAW bersabda, yasilah, perindahlah suara kalian dalam membaca Al-Quran. Kemudian menangis saat membaca dan menyimak bacaan Al-Quran, dan terdapat sunnah yang sabit mengenai ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu an. Kemudian disunahkan mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran apabila tidak menimbulkan kerusakan hal-hal negatif. Kemudian tidak ada doa tertentu untuk menghatamkan Al-Quran, dan mengadakan perayaan dalam rangka menghafalkan itu bukanlah suatu yang sunnah. Adapun apa yang dilakukan oleh banyak orang dengan asumsi bahwa itu ada adat kebiasaan, bukan menyatakannya sebagai syariat. Sebagai ungkapan rasa gembira dengan adanya nikmat berhasil menghafal Quran, maka tidaklah apa-apa.
Kemudian berhenti membaca Al-Quran apabila telah didera oleh kantuk berat. Kemudian memilih tempat yang tenang dan waktu yang sesuai, karena itu lebih mengundang bersatunya keinginan kuatnya dan kerjenihan hatinya. Menyimak dengan baik dan diam khusyuk ketika mendengar bacaan Al-Quran. Berdasarkan firman Allah SWT, dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik kepadanya dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Al-A'raf ayat 204. Kemudian berinteraksi bersama ayat-ayat Al-Quran dengan memohon surga kepada Allah ketika membaca ayat tentangnya, dan memohon perlindungan dari neraka ketika membaca ayat yang menyebutkannya. Allah SWT firman yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran. Quran Surat ayat 29. Yang ke-22, perempuan yang sedang haid dan nifas boleh membaca Quran tanpa menyentuh mushaf Al-Quran atau menyentuhnya dengan tabir pelapis berdasarkan pendapat yang lebih sahih dari dua pendapat ulama, karena tidak ada riwayat yang sabit dari Nabi SAW yang mencegah hal tersebut. Kemudian yang ke-23, termasuk sunnah adalah membaca tasbih subhanallah ketika melewati ayat yang mengandung tasbih penyucian nama Allah, dan memohon perlindungan ta'awuz dari azab ketika melewati ayat tentang azab, serta memohon karunia kepada Allah ketika melewati ayat rahmat. Hendaklah orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan memiliki wudu suci dari hadas kecil, bersih pakaian, badan, dan tempatnya. Dan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang anak kecil, apakah harus berwudu atau tidak untuk boleh memegang mushaf Al-Quran, dan pendapat yang lebih berhati-hati bahwa dia harus berwudu. Disunahkan menyambung bacaan dan tidak memotong-motongnya secara acak. Seorang tabi'in yang agung Nafi meriwayatkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma apabila membaca Al-Quran, maka beliau tidak akan berbicara hingga beliau selesai darinya. Termasuk sunnah adalah bersujud ketika melewati bacaan ayat sajdah. Dimakruhkan mencium mushaf Al-Quran dan menempelkannya di antara kedua mata kening, yang umumnya biasa dilakukan setelah usai membaca Al-Quran atau ketika mendapatkan mushaf Al-Quran pada tempat yang sudah usang kurang terhormat. Dimakruhkan pula menggantungkan ayat-ayat Al-Quran di dinding dan semacamnya, dan tidaklah sepatutnya menjadikan Al-Quran sebagai pengganti perkataan. Paling minimal keadaannya adalah makruh. Itu pembahasan adab-adab yang terdapat dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik pada kita semua dan menerima amal ibadah yang kita lakukan.